Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang descriptive text. Ya, yang mana nanti kita di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama kita nanti tentang definition atau pengertian dari descriptive text. Kemudian yang kedua purpose atau tujuan dari descriptive text. Kemudian generic structure atau struktur dari descriptive text, dan juga language feature atau ciri bahasa dari descriptive text. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang. Nah, langsung ke materi. Di sini ada pengertian dari descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text is a text which describes about what a person or a thing is like. Jadi descriptive text ini dia menjelaskan tentang penampakan seseorang atau suatu benda. Ya, jadi di sini ketika kita diminta untuk menceritakan atau menjelaskan tentang suatu benda, seseorang, kita bisa memakai dengan descriptive text. Ya, tentang bentuknya, tentang ciri-cirinya, ya, tentang ruang lingkupnya, itu adalah pengertian dari descriptive text. Jadi untuk menjelaskan, ya, yang mana descriptive text itu berasal dari kata describe yang berarti menjelaskan. Ya, kemudian tujuannya apa? Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuan dari descriptive text ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Jelas ya, descriptive text tadi dari kata describe berarti intinya adalah untuk menjelaskan tentang seseorang ataupun suatu benda. Itu adalah pengertian dan fungsi dari descriptive text. Berikutnya, bagaimana tentang generic structure-nya atau susunan dari descriptive text ini? Nah, yang pertama dia adalah identification atau identifikasi. Itu berupa apa? Dia berupa pendahuluan, ya, yang mana dalam pendahuluan ini dia nanti adalah memberikan gambaran umum tentang suatu topik. Ya, jadi struktur yang pertama atau paragraf pertama nanti dia berisi tentang identification atau pendahuluan, yang mana di situ nanti memberikan gambaran tentang benda atau orang tersebut, seperti apa atau orang atau benda tersebut. Nah, itulah yang namanya identification. Kemudian yang berikutnya adalah struktur berikutnya adalah dia adalah description, ya, deskripsi atau penjelasan. Ini berisi tentang apa ini? Nah, ini menjelaskan tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Jadi kalau paragraf tadi yang pertama dia adalah pendahuluan, ini yang kedua dia adalah penjelasannya, ya, yang mana mengisinya adalah tentang ciri-ciri benda, tempat, ataupun orang yang kita deskripsikan di paragraf yang pertama tadi. Deskripsi nanti berisi apa? Nah, deskripsi nanti bisa berisi satu, misalnya sifat, kemudian dia bisa juga berupa tampilan, ataupun dia juga bisa berupa jumlah. Itu adalah ciri-cirinya, ya, apakah besar, kecil, itu kan sifat, ya, indah, kemudian banyak, sedikit, itu adalah deskripsi yang kita jelaskan di paragraf setelah identification, ya. Jadi generic structure-nya jelas bahwa urutannya nanti adalah yang pertama dia adalah identifikasi. Yang pertama identifikasi itu berupa pendahuluan, kemudian yang berikutnya paragraf berikutnya adalah description atau ciri-cirinya. Untuk identification itu biasanya cuman identification ini nanti dia biasanya cuman satu paragraf, biasanya di awal paragraf. Untuk description-nya bisa satu paragraf ataupun beberapa paragraf. Yang jelas description tersebut dia berisi tentang ciri-cirinya bagaimana benda atau orang tersebut. Ya. Identification satu paragraf awal, description-nya adalah paragraf berikutnya, bisa satu paragraf ataupun bisa beberapa paragraf. Nah, itu adalah strukturnya seperti itu. Kemudian kita ke language feature-nya, ciri-ciri bahasanya seperti apa? Untuk description text dia biasanya menggunakan verb yang digunakan yaitu atribut verb, ya. Kata kerja yang digunakan adalah atribut verb, ya, yang mana dia biasanya dengan
am, is ataupun are. Kalau kita lebih mengenalnya dengan kata to be. Ya, jadi to be yang digunakan di situ nanti adalah is, am, are. Ya, ini karena inilah bentuknya, kalau menceritakan itu adalah bentuk sekarang atau present. Kemudian dia tensesnya, waktunya dia menggunakan simple present tense. Ya, simple present tense yang digunakan di sini. Yang mana simple present tense tersebut dia adalah menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau kita diminta menceritakan sesuatu, kita makanya adalah simple present tense, atau koreksi, bukan menceritakan tapi menjelaskan tentang sesuatu. Ya, jadi kalau kita menjelaskan tentang suatu benda, menjelaskan tentang seseorang, sifatnya, ciri-cirinya, kita pakai adalah simple present tense, yang mana menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, kemudian yang ketiga, dia fokus pada satu objek. Ya, jadi untuk descriptive text, kalau kita menjelaskan tentang suatu benda, berarti benda tersebut kita jelaskan itu terus, nggak ada benda yang lain. Misalnya kita menjelaskan tentang suatu mobil mewah, ya kita jelaskan tentang mobil mewah tersebut, ciri-cirinya, harganya, spesifikasinya seperti apa, itu yang kita jelaskan. Tidak boleh menggunakan penjelasan dengan benda-benda yang lain. Ya, ingat, fokus pada satu objek. Kalau kita menjelaskan tentang seseorang, misalnya tentang artis, ya kita berarti adalah artis tersebut yang kita jelaskan dari awal sampai akhir. Ya, tidak ada penjelasan untuk artis yang lain. Itulah ciri bahasa dari language feature. Yang utama adalah dia menggunakan simple present tense. Sekali lagi ditekankan, kalau kita menjelaskan tentang sesuatu, benda ataupun seseorang, kita pakainya simple present tense. Ya, seperti itu. Nah, biar lebih jelas, sekarang kita ke contoh teksnya. Nah, yang pertama di sini adalah Borobudur Temple. Nah, di sini berarti kita descriptive text atau menjelaskan tentang suatu benda, yang mana dia adalah Borobudur Temple, Candi Borobudur. Kemudian teks berikutnya atau paragrafnya adalah Borobudur is a Hindu Buddhist temple. It is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Kemudian berikutnya, paragraf berikutnya ini dia menjelaskan tentang Borobudur is well known all over the world. Nah, jadi paragraf kedua ini dia menjelaskan tentang ciri-ciri dari Candi Borobudur tersebut. Misalnya, cirinya adalah constructed on a hill 46 meter high and consists of 8 step limestone terrace. Nah, jadi yang pertama, descriptive text ini dia adalah descriptive text menjelaskan tentang suatu benda. Ya, Borobudur Temple di sini dia secara struktur, ya, secara generic structure dia adalah sebagai title, judul. Ya, ingat, ketika kita membuat suatu teks, jangan lupa untuk selalu memberikan title atau judulnya, ya, title-nya ini. Sorry, salah baca tadi ya, title. Jadi jangan lupa memberikan title, ya. Di Borobudur Temple di sini dia sebagai title atau judulnya. Kemudian next, Borobudur is Hindu Buddhist temple. It is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Di sini posisi dia sebagai identification. Ya, identifikasinya dia adalah penjelasan singkat dari Borobudur Temple. And then paragraf kedua yang banyak ini yang merupakan ciri-ciri tersebut, dia adalah sebagai posisinya adalah sebagai description atau penjelasannya. Ya. Jadi secara strukturnya sudah benar. Yang pertama dia ada title, ya, karena judul ini wajib untuk semua teks. Kemudian struktur yang pertama dia adalah identification, yang mana identifikasi ini dia menjelaskan secara singkat tentang Borobudur sebagai candi Hindu Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian paragraf berikutnya adalah description-nya, yang mana dia di situ menjelaskan tentang ciri-ciri dari Borobudur atau penampakannya seperti apa, yang mana mungkin terletak di hill, ya, terletak di hill ini, di bukit. Kemudian ada sculpture dan sebagainya. Ini dia adalah contoh-contoh dari description atau penjelasan dari Borobudur Temple. Kemudian ada juga contoh yang menggunakan penjelasan untuk tentang seseorang.
Nah, ini judulnya My Older Sister. My older sister. I have an older sister. Her name is Anissa Rahayu. I call her Kak Nisa. And she is 7 years older than me. Although we are siblings, we have some different characteristics and personalities. Nah, My older sister dia di sini posisinya sebagai title, judulnya. Ya. Kemudian untuk paragraf yang pertama dia adalah identification, yang mana dia adalah menjelaskan singkat tentang Anissa Rahayu. Itu adalah my older sister, saudara perempuan saya atau kakak perempuan saya lebih tepatnya. Dan yang paragraf kedua dan ketiga ini adalah description-nya, di mana dia menjelaskan tentang Anissa Rahayu. Misalnya, my sister has black wavy hair, rambut mengombak yang warnanya hitam. Kemudian bla 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 dan lain-lain sebagainya, dia adalah description dari my older sister. Ya, demikian tadi ya pembahasan tentang descriptive text, yang mana teks yang digunakan untuk menjelaskan tentang suatu benda atau seseorang. Ya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingat, tetap rajin belajar, rajin berdoa, pasti keberhasilan akan bersama dengan kalian. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.